Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Revika Putri. Saya seorang guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Akabiluru. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai peran dan keteladanan tokoh ulama di Indonesia. Yang pertama, Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri merupakan ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16, berasal dari Barus, Sumatera Utara. Beliau merupakan seorang yang mahir dalam banyak bidang ilmu pengetahuan seperti fikih, tasawuf, mantik, dan lain sebagainya. Karya Hamzah Fansuri seperti kitab Asharul Arifin fi Bayani Ilmi As-Suluk wa At-Tauhid, dan lain sebagainya. Sedangkan peran Hamzah Fansuri dalam penyebaran ilmu pengetahuan Islam di Indonesia melalui tasawuf dan lembaga pendidikan Islam. Keteladanan dari Hamzah Fansuri, yaitunya seorang ulama yang gigih dalam mendakwahkan ajaran Islam, merupakan pelopor dalam penerapan metode takwil, dan lain sebagainya. Yang kedua, Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri memiliki nama lengkap Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamid Ar-Raniri Al-Quraisy. Lahir kira-kira pada abad ke-16 Masehi di daerah Ranir, dan wafat pada tanggal 22 Zulhijjah 1096 Hijriah. Memiliki mazhab Syafi'i dan menganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nuruddin Ar-Raniri menuntut ilmu mulai dari tempat kelahirannya Ranir sampai ke Tarim Hadramaut. Memiliki guru yang paling berpengaruh, yaitunya Abu Nafs Sayyid Imam bin Abdullah bin Saiban. Menulis kurang lebih 29 kitab dan memiliki kitab yang paling terkenal adalah Bustanus Salatin. Karya dari Nuruddin Ar-Raniri yang terkenal adalah Bustanus Salatin, Siratal Mustaqim, dan lain sebagainya. Peran Nuruddin dalam perkembangan agama Islam adalah menjelaskan kepada kaum muslimin Indonesia mengenai dasar-dasar pokok keimanan dan ibadah. Sedangkan keteladanan yang dapat kita ambil dari Nuruddin Ar-Raniri adalah kontribusi keulamaannya dari berbagai bidang kajian Islam seperti tasawuf, fikih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Abdur Rauf As-Singkili. Memiliki nama lengkap Amin ad-Din Abdur Rauf bin Ali Jawi Al-Fansuri As-Singkili. Diperkirakan lahir di Singkil, Kabupaten Aceh Selatan tahun 1620 Masehi dan wafat pada tahun 1693 Masehi. Ayahnya bernama Ali yang merupakan seorang guru dan mubalik dari Persia. Pada tahun 1642 Masehi, Abdur Rauf As-Singkili mulai merantau ke tanah Arab dan kembali ke Aceh pada tahun 1662 Masehi. Abdur Rauf As-Singkili menguasai berbagai ilmu seperti fikih, tafsir, hadis, tasawuf, dan lain sebagainya. Karya Abdur Rauf As-Singkili seperti Turjuman Al-Mustafid, Kitabul Faraid, dan lain sebagainya. Peran Abdur Rauf As-Singkili yaitunya orang pertama yang memperkenalkan sekaligus mengajarkan tarekat Syatariyah, melahirkan beberapa ulama terkenal seperti Syekh Burhanuddin Ulakan, dan lain sebagainya. Sedangkan keteladanan yang dapat kita ambil dari Abdur Rauf As-Singkili yaitunya kesungguhan dalam menimba ilmu dan keproduktivitasannya dalam berkarya. Yang keempat, Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari. Beliau lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Juli 1626 Masehi dan meninggal di Cape Town, Afrika Selatan pada 23 Mei 1699 Masehi. Pahlawan Indonesia yang digelari Tuanta Salamakari Goa dan mendapatkan penghargaan Ordo Sahabat Oliver Tambo di Afrika Selatan. Beliau banyak menulis buku di bidang tasawuf dan berhasil menciptakan karya ketika menjalani pengasingan di Sri Lanka. Pokok dari ajaran tarekatnya mengajarkan mengenai usaha manusia mendekatkan diri kepada Allah. Karyanya adalah Kafiyat At-Tasawuf, Al-Barakat Al-Sailaniyah, dan lain sebagainya. Sedangkan keteladanan yang dapat kita ambil merupakan ulama sufi, intelektual, dan pejuang yang patut dicontoh.
memiliki ilmu yang tinggi dan sikap tawaduk serta semangat dalam mencari ilmu. Peran beliau semasa hidupnya seperti berjuang gigih dalam melawan Belanda, berhasil menyebarluaskan agama Islam di Sri Lanka, dan berhasil membangun komunikasi dengan Kesultanan Banten dan Kerajaan Goa beserta Sri Lanka, dan masih banyak lagi. Yang kelima, Abu Abdul Mut'i Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Beliau lahir di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi dan wafat pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah. Beliau merupakan putra pertama Indonesia yang menjadi Imam Masjidil Haram dan mendapatkan gelar Sayyidul Hijaz. Beliau memiliki banyak murid dan salah satu yang terkenal adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah Sulam Al-Munajjah Syarah Safinah As-Salah, dan masih banyak karya beliau yang lainnya. Keteladanan yang dapat kita ambil dari beliau, salah satunya seperti menjadi imam di Masjidil Haram, mengajar di Haramain yang merupakan sebutan lain dari Makkah dan Madinah, dan lain sebagainya. Peran Nawawi Al-Bantani adalah mengajar di pesantren ayahnya setelah 3 tahun menggali ilmu di Tanah Suci, yang kedua menjadi imam Masjidil Haram, yang ketiga membuka halaqah untuk pelajar dari luar Arab dan menciptakan banyak kader ulama Nusantara. Sedangkan keteladanan yang dapat diambil dari Nawawi Al-Bantani adalah merupakan sosok yang sangat giat dalam menuntut ilmu, mengajarkan dan mengamalkan ilmunya dengan menulis. Yang keenam, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau dilahirkan di Gedang, Jombang, Jawa Timur pada 24 Zulkaidah 1287 Hijriah. Lahir dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah yang merupakan keturunan Sunan Giri. Beliau memiliki guru yang terkenal seperti Syekh Mahfuz Al-Tirmisi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan masih banyak lagi. Karya Kiai Haji Hashim Asy'ari yang terkenal seperti 1. Adab Al-Alim wal Al-Muta'alim, yang kedua Al-Nur Al-Mubin, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 Masehi dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dengan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Beliau memiliki nama kecil yaitunya Muhammad Darwis dan baru dipanggil Ahmad Dahlan setelah pulang dari menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki guru seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nahrawi Al-Banyumasi, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan lain sebagainya. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mendirikan panti asuhan yatim piatu yang bernama Muhammadiyah, dan juga beliau mendirikan Hizbul Watan bagi kalangan angkatan muda. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Abdur Rauf As-Singkili, Syekh Yusuf Al-Makassari, Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh ulama yang penting dalam penyebaran dan dakwah Islam di Indonesia. Semangat mereka dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam bentuk karya tulis dan pengajaran serta rasa cinta pada tanah air yang tinggi menjadikan para ulama tersebut menjadi panutan bagi umat Islam. Sedangkan karya-karya yang mereka tulis menjadi sumber ilmu bagi para santri, umat Islam, dan rujukan para akademisi hingga saat ini. Bahkan, nama-nama mereka diabadikan dalam monumen-monumen nasional dan lembaga pendidikan. Itulah penjelasan mengenai peran dan keteladanan tokoh ulama di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.